mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di Dusun Panggalau ini. Ikutilah episode ke-19. Tahta Panggalo. Tahta Panggalo. Tahta Panggalo. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang pertama ini didukung para pelaku. Ferry Fadli sebagai Batara, Nanang sebagai Padatu, Elias sebagai Rimbas. Anda Ogan sekarang sebagai masih prajurit, mendengarkan Dedi Sandiwara sebagai Radio di utusan, channel Memori dan pembawa 80. cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa berita tentang kejatuhan kerajaan Singosari akhirnya sampai juga tersebar pada pasukan kerajaan Singosari yang sedang melakukan tugas menghadang pasukan Tartar yang diperkirakan akan menyerbu kerajaan Dharmasraya, bahkan akan menyerbu Swarnabumi. Berita itu membuat seluruh pasukan kerajaan Singosari menjadi gempar. Bahkan seluruh pasukan diperintahkan untuk kembali ke kerajaan Singosari. Namun banyak di antara mereka tidak mau kembali. Di antara pasukan yang tidak mau kembali itu, terdapat pasukan yang dipimpin Batara. Pembangkangan Batara itu membuat salah seorang senopati menjadi marah. Apalagi ketika senopati itu tahu bahwa perwira yang membangkang itu adalah Batara. Sedangkan senopati itu bernama Ki Sonokeling. Akhirnya terjadilah pertarungan hidup dan mati antara keduanya. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Batara dengan terbunuhnya Ki Sonokeling. Batara akhirnya bermukim di sebuah dusun yang bernama Panggalo. Bahkan dusun itu mengangkat Batara menjadi pimpinan mereka. Sehingga kini Batara mempunyai tanggung jawab yang berat. Sementara itu di tempat lain,
Wulandari berhasil mengetahui siapa pembunuh Nyi Sepi. Wulandari membunuh Ki Jingkut karena Ki Jingkutlah yang telah meracun makanan yang diberikannya kepada Nyi Sepi, sehingga Nyi Sepi tewas. Ketika Batara bertemu dengan Dayang pengasuh Rana Dewi secara aneh, Dayang itu mengisyaratkan bahwa Telaga Sore dalam keadaan berbahaya, sehingga Batara bergegas menuju Telaga Sore bersama orang kepercayaannya yang bernama Padatu. Namun sesampai di Telaga Sore, Batara tidak menemukan apa-apa kecuali kuburan Nyi Sepi dan sepucuk surat dari Wulandari di dekat kuburan itu, bahwa Wulandari pergi mencari pembunuh Nyi Sepi. Batara sangat terpukul dengan kenyataan yang dihadapinya. Di dalam perjalanan pulang, Batara menyusuri lereng Gunung Dempo. Di sana ia bertemu dengan Rana Dewi yang sudah berganti nama menjadi Anindya. Dan di saat itulah Batara tahu bahwa Rana Dewi itu adalah Anindya. Bahkan Batara baru tahu bahwa Anindya adalah manusia biasa. Dia berada di kerajaan Purwaka dulu karena diculik dan dibawa lari oleh Lambano. Bahkan Anindya lalu dibawa lari pula oleh Rakit Tanding, seorang raja siluman yang bersemayam di kerajaan Purwaka. Sementara itu, Gandini sudah mendapat gelar resmi dari senopati kerajaan. Gandini bergelar Raden Ayu Gandini Laras Gandakusuma, sehingga Gandini merasa sangat bahagia. Bahkan kini dia merasa bahwa dia diakui sebagai menantu senopati kerajaan Dharmasraya. Apa yang Kanjeng pikirkan? Bukankah semuanya sudah jelas? Sehingga kini Kanjeng tinggal perintahkan pada kami. Maka kami pasti akan mencari pembunuh guru Kanjeng itu. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Sehingga aku harus tetap berada di dusun ini? Bukankah kalian bisa mengurus dusun ini tanpa keberadaanku di sini? Betul, Kanjeng Batara. Tapi ada persoalan yang tidak bisa kami tangani sendiri, Kanjeng. Persoalan apa itu? Dusun ini akan diserang, Kanjeng. Hah? Diserang? Siapa yang akan menyerang dusun ini, Padatu? Kerajaan kecil yang pernah ditaklukkan oleh pasukan Singasari. Kerajaan itu bernama Alasturai. Alasturai. Rasanya kerajaan itu bukan kita yang menaklukkannya. Betul, Kanjeng Batara. Kerajaan itu bukan kita yang menaklukkannya. Karena kalau menurut jalur pasukan yang melintas daerah kerajaan itu, pasti pasukan Kisana Keling yang telah menaklukkan mereka. Rupanya mereka sudah mendengar berita tentang kejatuhan Singasari, sehingga mereka berani melepaskan diri. Bahkan lalu mengancam akan menyerbu kita. Bagus. Kita tidak akan takluk pada mereka. Bahkan kalau perlu, akan kita hancurkan mereka. Memang seharusnya begitu, Kanjeng Batara. Karena orang-orang Alasturai menganggap kita sebagai ancaman bagi mereka. Bahkan raja mereka mengatakan bahwa Panggalo harus ditundukkan sebelum Panggalo menjadi kuat dan kurang ajar. Dia bilang begitu? Betul, Kanjeng Batara. Kenapa dia bisa menilai seperti itu? Padahal kita sedang membenahi dusun ini, supaya dusun Panggalo tidak jadi bulan-bulanan orang-orang Tartar yang banyak berkeliaran. Walau dalam jumlah mereka kecil. Dari mana kau dapat berita itu, Rimbas? Maaf, Kanjeng Batara. Saya sudah melakukan penyelidikan sampai ke tempat mereka, sehingga berita itu saya dapat. Maaf, Kanjeng Gusti. Ada utusan dari Alasturai ingin menghadap Kanjeng Gusti. Alasturai. Suruh dia masuk. Baik, Kanjeng Gusti. Kau betul, Rimbas. Dan kalian semua juga betul, bahwa aku tidak boleh meninggalkan dusun Panggalo di saat-saat sekarang ini. Dan biarlah kami mencari pembunuh guru Kanjeng itu, sehingga Kanjeng Gusti menjadi tenang dalam menghadapi urusan dengan kerajaan Alasturai ini. Aku tidak akan melimpahkan urusan pribadiku kepada kalian. Biarlah aku sendiri yang akan mencari pembunuh guruku itu. Apalagi pembunuh guruku itu pasti bukan orang sembarangan, sehingga kalian tidak akan jadi korban sia-sia. Baik, Kanjeng Gusti. Inilah utusan dari kerajaan Alasturai itu, Kanjeng Gusti. Haturkan sembah pada Kanjeng Gusti Kisanak. Haturkan sembah pada Kanjeng Gusti Kisanak. Kanjeng Gusti menunggu sembahmu. Tidak perlu. Hei, apa kamu tidak tahu aturan? Apakah kamu tidak tahu tata krama? Masuk ke tempat persemayaman seorang raja. Yang duduk di hadapanku ini bukan seorang raja, sehingga tidak perlu aku menghaturkan sembah pada dia. Kurang ajar kamu. Orang seperti ini harus dibunuh, Kanjeng Gusti. Tidak perlu. Dia telah menghina Kanjeng Gusti. Dia telah menghina kita, sehingga dia harus dibunuh, Kanjeng Gusti. Orang ini cuma utusan, sehingga yang harus kita hadapi bukan dia, tapi orang yang mengutusnya kemari. Nah, apa berita yang kau bawa kemari, Kisanak? Sampaikan cepat. Aku membawa surat dari rajaku untuk Batara. Mana surat itu? Ini, biarlah saya yang menerima surat itu, Kanjeng Gusti. Karena rasanya tidak pantas Kanjeng Gusti menerima dari tangan orang ini. Silakan, Padatu. Kau tidak berhak menerima surat itu, karena surat itu ditulis oleh rajaku untuk Batara. Kanjeng Gusti, izinkan aku membunuh orang yang tidak tahu sopan santun ini. Kita tidak perlu memperlakukan utusan seperti apa yang dilakukan oleh Baginda Kertanegara terhadap utusan orang-orang Tartar. Aku harap kau yang memegang dan membaca surat dari rajaku itu, Batara.
Apakah kau tidak mendengar kata-kataku tadi, Kisanak? Bahwa aku tidak mau memperlakukan utusan seperti kamu ini. Seperti Baginda Kertanegara memperlakukan utusan dari Tartar? Aku tidak akan takut pada cerita-cerita dongeng kalian. Baginda Kertanegara telah memperlakukan utusan dari Raja Kubilai Khan dengan memotong kuping utusan itu. Karena utusan itu telah menghina Baginda Kertanegara di dalam keratonnya sendiri. Dan kalau kau masih bertingkah tidak sopan di hadapan Kanjeng Gusti Batara, maka lehermu yang akan aku potong. Dongeng kuno apa yang aku dengar darimu, Kisanak? Ini bukan dongeng kuno. Ini kejadian yang sebenarnya. Dan aku tahu betul kejadian itu. Karena akulah prajurit yang berdiri mengawal di samping Baginda Kertanegara. Ketika utusan itu datang menghadap Baginda di dalam keraton Singasari. Aku harap Kisanak jangan meneruskan sikap sombong Kisanak di hadapanku. Karena panglimaku yang bernama Padatu ini tidak akan segan-segan lagi memperlakukanmu seperti binatang. Ini sabku. Silahkan kau baca surat itu. Dan aku tidak mau surat itu dibaca oleh dia. Kau tidak bisa mengatur aku di dalam rumahku sendiri. Silahkan baca surat itu Padatu. Baiklah, Kanjeng Batara. Aku adalah Raja Alasturai. Raja yang mempunyai kekuasaan sampai ke balik Gunung Dempo, sampai ke lautan, dan Pulau Enggano. Bahkan sampai ke wilayah Dusun Panggalo. Kekuasaan ini sudah turun-temurun sejak dahulu. Sehingga aku tidak mau Dusun Panggalo menghimpun kekuatan tanpa setahu dan seizin kerajaan Alasturai. Bahkan seluruh hasil bumi kalian harus kalian jual kembali kepada Alasturai. Dan bila pada hari ini kalian tidak mau tunduk dan mengikuti perintahku sebagai Raja Alasturai, maka aku akan mengirim pasukan kerajaan Alasturai untuk menghancurkan Dusun Panggalo ini. Sudah habis isi surat itu Padatu? Sudah, Kanjeng Gusti. Dan rajaku memerintahkan pada kalian supaya kalian mengirim upeti sebagai pertanda tunduk pada kerajaan Alasturai. Aku tidak akan mengirimkan apa-apa pada rajamu. Anda Berarti sekarang kalian tidak masih tunduk pada mendengarkan kerajaan Alasturai. Sandiwara Aku Radio pemimpin di Dusun channel Panggalo Memori Tidak 80. akan tunduk pada siapapun, termasuk pada kerajaan Alasturai. Jadi kau menantang perang pada kerajaan Alasturai. Terserah bagaimana kau mengartikannya. Tapi bila kau sampai di kerajaanmu nanti, katakan saja begitu pada rajamu. Kalian tidak sayang pada nyawa kalian masing-masing. Karena kalian akan menghadapi amarah dan amukan Raja Alasturai. Raja yang sakti mandraguna. Raja yang tidak mempan oleh senjata apapun. Kau tidak usah mengoceh lebih lama lagi di sini, Kisanak. Pergilah cepat, sebelum aku kehilangan kesabaranku. Baik, baik. Dan aku akan kembali bersama pasukan Alasturai untuk menghancurkan dusun kecil ini. Akan aku tunggu kedatangan kalian. Baru kali ini aku dihina oleh orang seperti Celurit tadi. Seharusnya sudah kita habisi orang itu tadi, Kanjeng Gusti. Aku memang sengaja membiarkan dia hidup Rimbas. Supaya di dalam peperangan nanti, dia akan menyaksikan sendiri bahwa Panggalo akan mampu menghancurkan kerajaan Alasturai. Apakah kita akan berperang dengan kerajaan Alasturai, Kanjeng Gusti? Kalau sudah seperti ini, kita tidak punya pilihan lain. Kecuali kita harus hadapi bila mereka datang menyerbu kemari. Apakah kau takut menghadapi mereka, Rimbas? Ya, rasanya kita memang belum mampu menghadapi prajurit-prajurit Alasturai. Apakah kau meremehkan kemampuan Kanjeng Gusti Batara, Rimbas? Bukan, Padatu. Sekali lagi bukan. Tapi kerajaan Alasturai memang sebuah kerajaan yang cukup kuat. Kau tahu betul rupanya kekuatan yang dimiliki oleh Alasturai, Rimbas. Betul, Kanjeng Gusti Batara. Karena saya dulu sering pergi berdagang rempah-rempah ke kerajaan itu. Dan itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi penduduk Panggalo untuk menjual hasil rempah-rempah kita ke sana. Hanya beberapa tahun terakhir ini terputus ketika Alasturai ditundukkan oleh pasukan Singasari. Berdagang rempah-rempah. Pantas masih banyak orang-orang Panggalo yang pergi ke sana untuk berdagang. Tapi mulai hari ini, aku larang seluruh penduduk Panggalo untuk menjual rempah-rempah ke sana. Kita akan menjualnya sendiri ke Darmasraya atau ke Batanghari. Bahkan mulai hari ini, kita harus menyiapkan pasukan kita untuk menghadang serangan pasukan Alasturai. Baik, Kanjeng Gusti. Apakah kita akan mampu menghadang serangan mereka, Kanjeng Gusti? Karena yang saya tahu, pasukan kerajaan Alasturai sangat kuat bila dibandingkan dengan pasukan kita. Kita akan coba, Rimbas. Karena pasukan Panggalo yang ada sekarang ini adalah bekas pasukan Singasari. Sehingga tidak akan ada rasa gentar bagi seluruh prajurit untuk menghadapi mereka. Bahkan untuk memenangkan sebuah peperangan. Bukan hanya terletak dari kekuatan sebuah pasukan, tapi dari siasat yang dijalankan di dalam peperangan itu. Besok pagi kau temani aku pergi ke kerajaan Alasturai, Padatu. Siaga, Kanjeng Gusti. Kita akan menyamar menjadi pedagang rempah-rempah, masuk ke ibu kota kerajaan itu. Siaga, Kanjeng Gusti. Dan kau, Rimbas, aku tugaskan untuk bersiap bersama pasukan di Panggalo ini. Siaga, Kanjeng Gusti. Jaga setiap sudut dusun ini. Jangan biarkan orang yang tidak dikenal masuk ke dalam dusun ini. Siaga, Kanjeng Gusti. Dusun yang baru saja dipimpin oleh Batara itu beberapa bulan yang lalu, kini mendapat tantangan dari sebuah kerajaan yang terletak di dekat Dusun Panggalo. Kerajaan yang bernama Alasturai dengan raja yang bernama Tajabumi mengirimkan sepucuk surat kepada Batara.
supaya dusun Panggalo tidak boleh membenahi kekuatan tanpa seizin kerajaan Alasturai. Teguran ini membuat Batara bersama beberapa orang penasihatnya merasa tersinggung. Apalagi ketika mendapat perlakuan sinis dari utusan yang membawa surat Raja Tajab Bumi. Sehingga Batara dan para penasihatnya memutuskan untuk menghadapi kerajaan Alasturai dengan kekuatan pasukan yang mereka punyai. Pasar Alasturai ini tidak begitu ramai pada tuh. Pantas kalau raja mereka memaksa penduduk Panggalo untuk berdagang rempah-rempah kemari. Sehingga mereka akan mencoba menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di sebelah barat Pulau Suwarna Bumi ini. Iya, benar Kanjeng. Jangan panggil aku Kanjeng Gusti di dalam penyamaran ini pada tuh. Nanti orang-orang di pasar ini tahu siapa kita ini. Iya, maaf. Mari, kita jual dagangan kita ini ke sana pada tuh. Kemana Batara? Ke pedagang di bawah pohon aren itu. Iya. Kisanak, apakah Kisanak mau membeli barang dagangan kami? Barang dagangan apa yang kalian bawa? Rempah-rempah. Coba lihat. Ini. Sedikit sekali rempah-rempah yang kalian bawa. Kami memang sengaja sedikit membawa barang dagangan kemari. Karena pasar di sini sepi. Kemana biasanya Kisanak membawa barang dagangan Kisanak? Kalau barang yang kami bawa banyak, kami biasa menjualnya ke Darmasraya atau ke Batanghari. Wah, jauh sekali. Ya, memang jauh. Tapi pasar di sana ramai. Tidak seperti di sini. Ya, tapi tidak lama lagi pasar di Alasturai ini juga akan ramai. Karena rempah-rempah di sini akan langsung dibeli oleh para pedagang dari India atau dari Gujarat. Nah, berapa Kisanak akan membeli barang yang kami bawa ini? Kalau hanya sebegini, akan aku beli 10 kepeng. Wah, murah sekali. 2 pikul dihargai hanya 10 kepeng. Ya, kalau rempah-rempah yang kalian bawa banyak, aku berani bayar mahal. Wah, kalau begitu akan kami jual kepada yang lain saja. Tunggu. Berapa kalian akan menjualnya? Kalau mau beli 25 kepeng, akan kami lepas. Wah, mahal betul. Mana ada hanya 2 pikul dihargai 25 kepeng. Jadi Kisanak tidak mau membeli dengan harga sebegitu? Begini, kalau 11 kepeng, aku mau bayar. Wah, tidak usah. Kami akan menjualnya kepada yang lain saja kalau begitu. Tidak ada yang mau membeli. Kalau harga yang kalian minta semahal itu. Ya, biarlah. Kami akan jual kepada yang lain. Ayo, angkat barang daganganmu. Iya. Kau lihat tadi pada tuh. Ada seorang laki-laki yang selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Bahkan laki-laki itu kini sedang mengikuti kita dari jarak yang agak jauh. Iya, Batara. Aku sudah memperhatikan dia sejak tadi. Sekarang kita pura-pura tidak tahu pada laki-laki itu. Kita menuju ke pedagang di sebelah sana. Baiklah. Kisanak mau beli apa? Kami mau menjual hasil bumi kami pada Nyai. Oh, mana? Coba lihat. Ini. Lalu kau? Nah, 2 pikul rempah-rempah. 2 pikul rempah-rempah. Akan aku bayar 7 kepeng ya. Wah, lebih murah tawaranmu daripada pedagang di bawah pohon aren itu. Berapa dia tawar daganganmu Kisanak? 10 kepeng. Hah? Untuk 2 pikul rempah-rempah ini. 10 kepeng. Ya sudah, baik. Aku bayar 11 kepeng. 1 kepeng lebih mahal dari tawaran dia. Bagaimana? Wah. Masih jauh dari permintaan yang kami minta. Berapa yang kalian minta Kisanak? Kami minta 25 kepeng. Mustahil itu. Tidak ada orang yang mau membeli 2 pikul rempah-rempah yang kalian bawa ini dengan harga segitu mahal. Ya, apa boleh buat. Akan aku jual barang daganganku ini ke tempat lain saja. Kemana kalian akan membawa barang dagangan kalian ini? Tidak ada tempat lain kecuali di sini. Ya, kalau tidak ke Darmasraya ya ke Batanghari. Jauh sekali. Ya tidak apa-apa. Karena harga di sana jauh lebih bagus daripada harga di sini. Ayo kita berangkat. Tunggu. Kisanak berdua ini dari mana? Kami dari dusun Panggalo. Ayo kita pergi. Iya. Kau lihat pada tuh. Orang yang memperhatikan kita tadi mengikuti kita. Iya, Batara. Kisanak. Tunggu dulu, Kisanak. Hati-hati pada tuh. Orang ini yang mengikuti dan mengawasi kita dari tadi. Iya, Batara. Kisanak berdua mau menjual hasil bumi Kisanak itu, bukan? Iya. Mari. Kami yang beli. Kami mau menjual dengan harga 25 kepeng. Iya, benar. Aku tahu. Aku yang akan beli. Kisanak mau membeli dengan harga segitu? Benar. Mari kita ke sana. Loh, kemana? Ke sana. Ke bawah pohon aren itu. Ke tempat pedagang itu? Iya. Dia yang akan membayar harga yang Kisanak minta. Dia hanya sanggup membayar 10 kepeng untuk 2 pikul barang dagangan kami ini. Iya. Tapi aku akan menambah 15 kepeng lagi Kisanak. Sehingga uang yang Kisanak terima akan berjumlah 25 kepeng. Baik.
Batara dan Padatu kembali mengangkat pikulan mereka. Lalu keduanya menuju ke bawah pohon aren yang terletak di tepi pasar Alasturai tersebut. Sementara laki-laki tadi mengiringi mereka dari samping. Dan tidak lama kemudian, keduanya sudah sampai di hadapan pedagang pertama tadi. Lalu pedagang itu membayar harga 2 pikul barang dagangan yang mereka bawa dengan harga 10 kepeng. Sementara laki-laki yang mengiringi mereka menambah dengan harga 15 kepeng. Sehingga lengkaplah jumlah uang yang mereka terima menjadi 25 kepeng. Batara dan Padatu tersenyum menerima uang tersebut. Sementara laki-laki yang memberikan uang 15 kepeng tadi pergi berlalu dari pasar itu. Kisanak, apakah orang tadi itu saudaramu? Bukan, dia itu dari istana Alasturai. Kenapa dia menambahkan uang pembelian? Apa hubungan kalian? Tidak ada, hanya saja tadi dia memerintahkan padaku supaya barang hasil bumi yang kalian bawa harus aku beli. Dia akan menambah uang pembelian itu sebanyak 15 kepeng. Kenapa begitu ya? Katanya Raja Alasturai memerintahkan supaya setiap orang dusun Panggalo harus dibeli hasil bumi mereka, walau dengan harga yang tinggi, agar orang-orang dusun Panggalo tetap tertarik menjual hasil bumi mereka kemari. Kenapa begitu? Kisanak dari dusun Panggalo bukan? Ya, betul. Nah, Raja Alasturai akan mencoba mengambil hati seluruh penduduk dusun Panggalo dengan membeli barang hasil bumi yang ditawarkan, walau berapapun. Sehingga nanti penduduk dusun Panggalo akan menyintai Raja Alasturai dan akan meninggalkan pemimpin mereka yang baru di dusun itu. Tapi kami ini dari dusun Panggalo. Kenapa Kisanak beberkan hal ini pada kami? Karena aku tidak suka pada Raja Alasturai. Kerjanya bersama para pembesar istana selama ini hanya memeras rakyat kecil. Lalu mereka mengadakan pesta pora sepanjang hari, sehingga banyak penduduk Alasturai yang jatuh miskin. Lihat saja tadi, hasil bumi yang kalian tawarkan kepadaku sebenarnya dengan harga yang wajar. Tapi aku dan juga seluruh pedagang pasar ini tidak akan mampu membeli dengan harga seperti itu. Karena keadaan kami memang seperti itu. Apakah Kisanak tahu kekuatan yang dimiliki oleh pasukan kerajaan Alasturai? Kenapa Kisanak bertanya begitu? Karena beberapa waktu yang lalu tidak pernah lagi terdengar tentang kerajaan Alasturai ini. Baru-baru ini saja terdengar lagi bahwa Alasturai mulai melakukan cukai ke setiap dusun di dekatnya. Ya, itu karena Alasturai selama ini dalam cengkeraman pasukan Singasari. Setelah Singasari mundur, baru Alasturai menampakkan kekuasaannya lagi. Apakah Kisanak tahu rencana Raja Alasturai terhadap dusun Panggalo? Wah, aku tidak tahu. Apakah ada rencana Alasturai untuk menyerbu Panggalo? Aku tidak tahu. Tapi katanya memang ada rencana untuk menyerbu Panggalo. Karena dusun kalian itu sudah mulai membangkang. Kapan itu akan dilakukan Kisanak? Petugas istana tadi datang kemari. Sebaiknya kita bicara hal-hal yang lain saja. Oh, iya. Kisanak, aku minta minuman hangat 2. Iya. Batara, rasanya aku pernah melihat pemilik warung nasi ini. Di mana kau pernah melihat dia, Padatu? Kalau tidak salah di Singasari. Kau yakin itu? Tunggu. Aku yakin. Dia ini memang orang Singasari, Batara. Kisanak, apakah Kisanak berasal dari Singasari? Bukan. Kisanak jangan berbohong. Karena aku ingat sekali pada luka di kening Kisanak itu. Ketika Kisanak terjatuh dari kuda di alun-alun ibu kota Singasari dulu. Kisanak pasti orang Singasari. Iya, namaku Padatu. Namaku Kunda. Jadi, betul, Kisanak orang Singasari. Betul. Aku berasal dari pasukan Kisono Keling. Beberapa bulan yang lalu, aku tercecer dari induk pasukan. Sehingga aku jadi begini. Apakah Kisanak berminat untuk pulang ke Singasari? Aku tidak berminat. Karena aku dengar Kisono Keling telah tewas di tangan seorang perwira muda Singasari. Di dalam suatu adu tanding. Bahkan yang aku dengar, Singasari sudah jatuh ke tangan Kediri. Betul kan begitu Kisanak? Iya. Apakah Kisanak akan kembali ke Singasari? Tidak. Aku sudah menetap di dusun Panggalo. Panggalo? Oh, rasanya di dusun itu Kisono Keling tewas. Memang, di dusun itulah Kisanak Keling tewas. Bagaimana menurut pendapatmu tentang perkelahian antara Kisanak Keling dengan perwira muda itu, Kunda? Aku tidak tahu persis apa yang diributkan oleh mereka. Tapi dari berita selentingan bahwa Kisono Keling terlampau memaksakan kehendaknya terhadap perwira muda itu. Namun Anda perwira sekarang muda itu masih tidak mau mendengarkan menuruti kehendak Sandiwara Kisono Keling. Radio di channel Sehingga Memori terjadilah pertarungan yang 80. menewaskan Kisono Keling. Kalau kau disuruh memilih, kau berpihak pada siapa, Kisanak? Tentu aku berpihak pada perwira muda itu. Karena jalan pikirannya memang betul. Kisanak orang mana? Orang Panggalo? Atau orang Singasari? Aku orang Singasari. Dialah perwira muda yang mengalahkan Kisanak Keling. Maaf, aku tidak tahu.
Maaf, aku harus meladeni para pembeli dulu. Silakan. Bagaimana penilaianmu tentang dia, Pak Dato? Kasihan dia, tidak bisa pulang lagi ke Singasari, sehingga terpaksa membuka warung di sini. Apakah dia bisa kita percaya? Oh, bisa. Bukankah kau sudah dengar tadi bahwa dia lebih percaya padamu daripada Kisana Keling? Kalau begitu, dia bisa kita harapkan jadi mata-mata kita di Alas Tura ini. Maaf Kisanak, beginilah kesibukanku sehari-hari. Ya, kami maklum. Apakah Kisanak mau membantu kami? Mau. Shh, jangan keras-keras. Ini rahasia. Maaf. Apa yang bisa aku bantu? Kami ingin mendapatkan berita tentang kekuatan pasukan kerajaan Alas Tura ini. Kenapa, Kunda? Pekerjaan ini berat. Karena dulu aku bukan tergabung di dalam pasukan Sandi. Aku ini prajurit biasa. Iya, tapi kami minta kau menolong kami dalam hal ini. Karena semua ini untuk keselamatan kawan-kawanmu juga, Kunda. Aku tidak mengerti maksud Kisanak. Kawan-kawanmu yang tergabung di dalam pasukan Kisana Keling dan juga pasukan Singasari di bawah pimpinan Batara, semua sekarang berada di Panggalo. Jadi semua sedang berada di sana. Semua sedang membuka tenda di sana. Semua berada di sana, tapi bukan berada di dalam tenda. Kami semua sudah memutuskan untuk tinggal di Dusun Panggalo. Namun tiba-tiba kami semua mendapat ancaman akan diserang oleh kerajaan Alas Turai. Dan kalian akan mencoba untuk menghadang serangan mereka, begitu? Kalau bisa, kami akan menghancurkan kerajaan Alas Turai bersama dengan rajanya yang sombong ini. Kalau begitu, aku siap membantu kalian. Terima kasih. Kapan kami datang lagi padamu untuk mendapatkan berita itu? Datanglah 1 minggu lagi. Terlampau lama. Bagaimana kalau 2 hari lagi? 2 hari lagi? Iya. Baiklah. Malam ini sepi sekali. Tidak ada suara apa-apa, kecuali lalang anjing di kejauhan sana. Kenapa tiba-tiba daun jendela ini terhempas? Seperti ada yang mendorong dari luar sana. Angin yang menghempaskan daun jendela ini rupanya. Tapi rasanya tadi tidak ada angin sekencang ini. Semua sunyi senyap. Aku harus menutup kuat-kuat daun jendela ini sebelum daun jendela ini terlepas ditiup angin. Akhirnya daun pintu tertutup juga dengan kuat. Tapi tenagaku serasa habis. Untung Angit tidak terbangun oleh hempasan daun jendela tadi. Kalau malam-malam seperti ini, aku jadi teringat almarhum suamiku Ki Cikut. Dia rajin memeriksa pintu-pintu dan jendela. Tidak seperti sekarang. Jendela ini terhempas ditiup angin. Sehingga aku harus berusaha keras untuk menutupnya. Kasihan anak ini. Belum berumur 1 tahun. Dia sudah ditinggal mati oleh suamiku. Lalu kalau aku juga mati, dia akan tinggal dengan siapa nanti? Apa itu? Seperti kain robek. Angit, bajumu robek karena tubuhmu bertambah besar. Tubuhmu sudah seperti anak kecil yang berumur 2 tahun. Padahal umurmu baru 3 bulan, Angit. Kenapa anak ini seperti ini ya? Hei, anak manis. Ayo bangun nak. Hari sudah siang. Bangun, Angit. Ayo, Angit. Bangun, sayang. Hari sudah siang. Aduh, kenapa anak ini diam saja? Padahal biasanya dia sudah bangun sebelum matahari terbit. Masih saja meringuk di dalam selimut. Dengan rasa sayang yang bukan main, Nini Rahi mendekati ranjang kecil di mana Angit tidur. Di atas ranjang kecil itu tampak selimut yang juga kecil menyelimuti tubuh Angit yang baru berusia kira-kira 10 bulan. Dengan kasih sayang yang teramat sangat, ditariknya perlahan-lahan selimut kecil itu agar Angit kecil tidak terkejut dari tidurnya. Namun sampai habis selimut itu ditarik oleh Nini Rahi, Angit yang berada di bawah selimut itu tidak juga tampak, sehingga muka Nini Rahi mulai berubah pucat. Dengan cepat, dia tarik seluruh benda yang ada di atas tempat tidur kecil yang terbuat dari bambu tersebut, sehingga tampaklah anyaman bambu sebagai alas tempat tidur. Namun Angit tidak juga ada.
Dengan meraung keras dia balikan tempat tidur tersebut dengan harapan Angit ada di bawah kolongnya. Tetapi harapan Nini Rahi tetap sia-sia belaka. Sehingga perempuan tua itu terduduk lemas. Nini Rahi bagi seorang bocah perempuan yang berumur sekitar 5 tahun. Anak perempuan kecil itu berdiri sambil memandang Nini Rahi dengan tersenyum dingin. Pandangan anak perempuan begitu tajam sehingga Nini Rahi merinding melihatnya. Siapa kamu bocah kecil? Nini lupa sama saya. Siapa kamu? Perhatikanlah sebaik-baik. Aku tidak kenal siapa kamu. Saya Angit. Iya ya, wajahmu memang mirip Angit. Itu karena aku memang Angit. Jadi betul kamu Angit. Kalau Nini tidak percaya, aku akan pergi dari rumah ini. Aku percaya. Kamu sudah sebesar ini. Kamu sudah sebesar anak umur 5 tahun. Padahal kamu baru berumur 10 bulan, Angit. Saya memang sudah berumur 5 tahun. Saya memang sudah besar. Angit, kenapa kamu cepat sekali besar? Nini jadi heran kepadamu, nak. Saya memang begini, Nini Rahi. Perhatikanlah sosok tubuh saya baik-baik. Iya. Telapak tangan anak ini aneh sekali. Telapak tangannya tidak seperti telapak kebanyakan anak-anak kecil. Telapak tangannya keriput seperti telapak tangan orang tua. Apa Nini lihat? Apa Nini perhatikan? Tidak. Nini tidak memperhatikan apa-apa, nak. Nini cuma sangat rindu pada bapakmu, Aki Cikut. Oh, dia, kaki keriput itu. Kenapa kau bilang begitu, nak? Bukankah dia itu bapakmu? Iya, tapi kan tidak usah diingat-ingat lagi. Kalau sudah mati, ya sudah saja. Anak ini bicaranya sudah lain. Anak ini pasti akan kualat padaku kalau sudah besar nanti. Kan tidak pantas kau bicara begitu, nak. Walau bagaimana, Aki Cikut adalah bapakmu. Dan aku adalah ibumu. Seharusnya kau tidak memanggilku dengan sebutan Nini, tapi emak. Iya, Mak. Aneh. Tiba-tiba saja sudah bicara lancar. Tiba-tiba saja dia sudah bisa berjalan dengan lancar. Walau tubuhnya baru seperti anak berumur 5 tahun. Bahkan dia sudah seenaknya menyebut aku dengan sebutan Nini. Sedangkan almarhum suamiku dia sebut dengan kakek keriput. Jangan-jangan dia tahu asal-usulnya bahwa aku dan suamiku bukanlah orang tua dia yang sebenarnya. Tapi dari mana dia tahu? Siapa yang bercerita padanya? Nini, aku lapar. Sebenarnya kamu mau memanggilku dengan sebutan apa, Angit? Nini atau emak? Nini, aku lapar. Anak ini tidak mempedulikan aku. Tampaknya dia keras kepala. Nini, aku lapar. Baiklah Angit. Akan aku ambilkan makan untukmu. Tapi aku bingung, Angit. Apa yang harus kuberikan padamu? Kemarin malam kau masih kecil. Kau bukan sebesar ini. Aku makan apa saja supaya aku tidak lapar. Iya. Tunggu akan Nini carikan. Aku jadi bingung. Aku harus ambil tindakan cepat sebelum Raden Wangsadirja mengumpulkan kekuatan di Tegalsari. Sayang, tidak ada orang yang bisa aku ajak berunding. Aku betul-betul merasa kesepian. Malam-malam seperti ini, aku betul-betul butuh kawan untuk bicara. Tapi tidak satu orang pun yang bisa aku ajak bicara, kecuali Ki Wista. Akan aku panggil Ki Wista kemari, supaya dia juga ikut memikirkan apa yang harus aku lakukan terhadap Raden Wangsadirja. Siapa yang duduk di pendapa itu? Dia berkerudung kain hitam-hitam, sehingga aku tidak tahu apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Tapi bagaimana dia bisa masuk kemari? Kemana para pengawalku? Kenapa mereka tidak melihat orang ini masuk sampai ke pendapa rumahku ini? Dia diam saja, malah bergerak pun tidak. Dia masih duduk membelakangi aku seperti tadi. Coba aku dekati dia. Hah? Hilang dia. Jangan-jangan. Pengawal! Cepat kembali kalian! Ada. Apa yang kalian kerjakan? Sampai-sampai ada orang masuk kemari kalian tidak tahu. Mana Den? Mana orang itu? Ya, mana orang itu? Tiba-tiba dia hilang. Aku yakin orang itu berilmu tinggi. Ayo, cari ke seluruh pelosok tempat ini. Siapa Den Ayu? Melihat ada bayangan orang di lowongan atap rumahku ini. Pasti bayangan itu adalah orang yang duduk di pendapa rumahku tadi. Aku harus kejar dia. Hap, ya, hap. Sial,
tidak ada siapa-siapa di atas wuwungan rumah ini. Di bawah sana pun tidak ada siapa-siapa yang bisa aku curigai. Betul-betul aku sedang menghadapi musuh yang berat. Bahwa Gandini sangat gelisah ketika melihat di pendopo rumahnya ada tamu yang tidak dikenal di tengah malam. Apalagi ketika dia dekati, tiba-tiba tamu itu sudah hilang dari hadapannya. Sementara itu Nini Rahi menjadi sangat heran. Bahkan Nini Rahi heran bercampur takut ketika dia melihat bahwa bayi yang dipungutnya dari kuburan seorang Anda perempuan sekarang yang tidak masih pernah dia mendengarkan kenal, Sandiwara sudah menjadi besar. Radio di channel Bayi Memori itu kini sudah berubah 80. besar. Bayi itu kini berusia kira-kira 5 tahun. Kejadian itu hanya berlangsung hanya 1 malam saja. Sedangkan di tempat lain, Batara dan Padatu masih berada di pasar kerajaan Alasturai. Batara dan Padatu sedang menyelidiki keadaan kerajaan itu. Bangsat, betul bangsat. Itu orangnya. Dia sedang duduk di wuwungan atap pendapa rumahku. Jangan lari kamu. Orang ini diam saja. Bahkan mukanya ditutupinya dengan kain hitam. Akan aku tarik kain penutup mukanya itu. Kau Mak Rompang? Betul kan? Ini Mak Rompang? Iya, aku. Apakah Mak Rompang yang duduk di pendapa rumahku tadi? Iya, Kenapa tiba-tiba Mak Rompang hilang? Lalu Mak Rompang duduk di sini. karena aku ingin mengajakmu melihat ke arah sana tadi. Dari atas wuwungan pendapa ini, Gandini. Aku tidak melihat apa-apa Mak Rompang. Karena malam ini gelap sekali. Di sebelah sana, di lereng Gunung Tempo, ada sebuah pertapaan. Bahkan di pertapaan itu ada seorang perempuan muda yang telah menghina aku. Bahkan dia menantang aku. Sayang aku tidak punya kekuatan untuk membalaskan sakit hati ini. Sehingga aku berharap kepadamu, supaya kau balaskan sakit hatiku itu pada dia. Tapi jangan lupa, kau bawa aku serta, Gandini. Membawamu Mak Rompang? Ya, bawa aku serta. Mak Rompang! Mak Rompang jatuh ke bawah. Apakah kalian melihat seseorang jatuh dari wuwungan atap kemari? Tidak ada ya? Betul begitu pengawal? Betul Den Ayu. Kami sejak tadi berjaga di bawah. Ketika melihat Den Ayu berada di wuwungan atap pendapa ini. Kembali dia hilang. Tidak bisa dipegang. Aku disuruh ke lereng Gunung Tempo untuk menghukum seorang perempuan muda yang tidak aku kenal. Aku tidak kenal dengan perempuan itu. Aku tidak mau mengurusi urusan Mak Rompang. Urusanku masih banyak yang belum aku selesaikan. Berhenti! Den Ayu, ada seorang yang tidak dikenal menghadang pedati-pedati kita. Tampaknya orang itu berilmu tinggi Den Ayu. Aku sudah melihat gerakan orang itu pengawal. Lalu, apa yang harus saya lakukan bersama dengan kawan-kawan yang lain Den Ayu? Kalian bersiap saja di sekeliling pedati-pedati barang ini. Aku yang akan menghadapi orang itu. Dan kalau dia mencoba merampok rempah-rempah yang kita bawa, maka kalian harus mempertahankan barang-barang ini. Siaga Den Ayu. Hei, apa lagi yang kalian lundingkan? Hah? Tampaknya kepandaian orang ini di atas kepandaianku. Aku harus cerdik menghadapinya. Apa yang Kisanak inginkan dari kami? Aku inginkan hartamu. Kalau kami tidak mau, Terpaksa aku akan memaksa kalian. Kisanak mempunyai kepandaian yang tinggi. Kenapa kepandaian seperti itu Kisanak gunakan untuk perbuatan yang tidak terpuji begini? Kenapa tidak Kisanak gunakan untuk hal-hal yang lebih berguna? Apa maksudmu, Nyai? Aku kagum pada kepandaianmu yang tinggi ini, Kisanak. Dan aku menawarkan padamu, bagaimana kalau Kisanak mau bekerja sama dengan aku? Bagaimana bentuk kerjasama itu? Kisanak akan mendampingi kemana saja aku pergi berdagang. Lalu hasil dagang itu akan aku berikan 1/10 pada Kisanak. Tapi dengan syarat, Kisanak harus bertanggung jawab pada barang dagangan yang aku bawa itu. Berarti kau menyuruh aku mengawal barang-barang daganganmu? Iya. Dengan kata lain begitu? Aku harus menyambung nyawa untuk menjaga barang daganganmu. Iya. Betul. Tapi bukankah dengan kepandaian yang Kisanak punyai itu, kerjasama seperti ini sangat mengasihkan? Iya. Tapi upah yang kau tetapkan tidak memadai. Aku rasa upah itu sudah cukup tinggi, Kisanak. Aku minta separuh dari hasil yang kau dapat. Separuh? Wah, itu terlalu tinggi, Kisanak. Aku tidak akan mendapat apa-apa lagi, karena aku harus membayar para pengawalku. Kalau Nyai tidak mau, maka terimalah ini. Luar biasa. Sekali dia melepaskan tendangan, roda pedati itu menjadi patah dua. Tunggu.
Kisanak terlampau cepat marah. Bukankah perundingan kita belum selesai? Aku tidak mau berunding lagi. Kalau mau seperti yang aku tawarkan, kalau tidak, maka aku akan oblak-abrik balang daganganmu ini. Baik. Aku terima tawaranmu itu. Bagus. Kapan aku harus mengawal balang-balang daganganmu ini, Nyai? Mulai sekarang, kau sudah bisa ikut kami mengawal barang-barang ini. Apakah kau mau? Baik, aku akan mulai bekerja mengawal balang-balangmu ini. Kemana tujuanmu, Nyai? Ke pelabuhan Batanghari. Perempuan yang bernama Gandini ini tidak tahu kalau akulah yang membunuh Hunta. Perempuan ini tidak begitu cantik, tapi dia punya daya tarik yang luar biasa. Pantas Hunta tergila-gila kepadanya. Aku pun merasa daya tariknya itu. Walau aku baru bergabung di dalam rombongan, baru 1 minggu. Tapi yang penting bagiku, bahwa aku harus mendapatkan uang untuk tetap bisa bertahan hidup di suana bumi ini. Lama Kisanak menunggu aku? Cukup lama. Baru saja barang-barang itu dibeli oleh mereka. Dan ini bagianmu? Bagus. Karena orang-orang Singasari itu sudah tidak berminat membeli rempah-rempah lagi dari sini, sehingga aku harus menjual kepada pedagang dari Gujarat. Singasari sudah hancur, sehingga mereka tidak memikirkan lagi hasil bumi di sini. Tapi yang mereka pikirkan adalah nasib mereka sendiri setiba nanti di Singasari. Tapi lain kali jangan jual kepada orang-orang Gujarat. Kau harus menjual kepada pedagang dari Tiongkok. Aku memang ingin menjual kepada kawan-kawanmu dari Tiongkok. Tapi hari ini tidak ada kapal layar Tiongkok satupun yang bersandar di dermaga ini. Karena kapal-kapal layar Tiongkok sedang berlayar ke Singasari untuk melebut kerajaan itu. Oh begitu. Mari kita pulang. Kemana? Ke Mentilin. Bukankah kau berjanji akan ikut ke sana? Bahkan kau juga berjanji akan tinggal di sana. Baiklah. Orang ini tidak segagah Hunta, tapi ilmunya sama-sama tinggi dengan Hunta. Sikapnya juga tidak seramah Hunta. Tapi aku akan pergunakan dia untuk memerangi Tegalsari. Kenapa kau diam saja, Gandini? Biasanya kau banyak bicara. Aku bingung mau bicara apa denganmu. Karena sejak kita berkenalan, kau tidak pernah mau menyebutkan siapa namamu padaku. Sedangkan aku sudah memperkenalkan diriku padamu. Bahkan kau sudah aku ajak untuk tinggal bersama-sama dengan aku di rumahku ini. Nama kan tidak penting, Gandini. Yang penting kau sudah kenal dengan aku. Kalau kau ingin memanggil aku, sebut saja aku dengan sebutan yang kau suka. Mana bagus seperti itu. Kalau tiba-tiba aku memanggilmu dengan sebutan yang tidak enak didengarnya, pasti kau akan marah. Tidak apa-apa. Aku tidak akan marah. Tapi tidak enak. Aku lebih senang bila aku tahu namamu. Tidak perlu, karena namaku buluk. Dan namaku tidak bagus untuk diingat-ingat. Ternyata namamu cukup mahal untuk diketahui. Sudah. Tidak usah kita bicara soal namaku. Tadi kau mau bicara apa? Aku yakin kalau kau adalah kawan Hunta. Hunta. Ya. Aku kenal dengan laki-laki yang bernama Hunta. Tapi hanya kenal begitu saja. Bukankah kalian sama-sama pedagang? Hunta pedagang rempah-rempah, sedangkan kau pedagang kue. Betul. Tapi aku tidak begitu akrab dengan Hunta. Oh. Kau kenal rupanya dengan Hunta? Hunta adalah sahabatku. Bahkan Hunta pernah lama tinggal di sini. Apa saja yang dikerjakan Hunta selama di sini? Ya, macam-macam. Kami bicara soal diri kami masing-masing. Kami bicara soal kehidupan. Kami bicara soal lingkungan di sekitar Mentilin ini. Bahkan kami bicara soal kerajaan Singasari. Ya, sayang. Hunta akhirnya tewas di tangan seorang musuhnya. Iya, aku juga mendengar bahwa Hunta telah tewas. Apakah kau kenal dengan orang yang membunuh Hunta? Tidak, aku tidak tahu. Kenapa orang sebaik Hunta harus dibunuh? Kalau kau tahu orang yang membunuh Hunta, pasti akan aku bunuh orang itu, supaya arwah Hunta tenang di alam sana. Ternyata kau adalah sahabat yang baik, Gandini. Semoga Hunta bisa tenang di alam baka, karena dia mempunyai sahabat seperti dirimu. Ya, seorang sahabat merupakan kewajibanku membalaskan sakit hati Hunta. Bagus. Kau ternyata baik sekali, Gandini. Kau suka pada... Pada siapa? Padamu? Kalau kau tidak suka, sudah lama aku akan angkat kaki dari sini. Jadi maksudmu apa? Bukankah kau adalah orang Damastraya? Aku orang Damastraya asli, bahkan aku adalah seorang bangsawan kerajaan. Maaf, aku tidak tahu kalau aku berhadapan dengan seorang bangsawan. Dan kau suka kerajaan Damastraya ini di bawah pemerintahan Singasari?
Kenapa kau tanya begitu padaku? Karena kau adalah seorang bangsawan. Sejak dahulu, aku sudah tidak suka dengan orang-orang Singasari. Tapi sekarang aku bersyukur bahwa orang-orang Singasari sudah berangkat pulang ke negeri mereka. Jadi kau tidak suka pada mereka, bukan? Iya. Dan kalau kau juga kenal dengan Hungta, pasti kau sama dengan Hungta. Maksudmu? Kau juga tidak suka dengan orang-orang Singasari. Kalau dengan kerajaan Singasari, aku memang tidak suka. Tapi kalau dengan orang-orang Singasari, aku mempunyai banyak kawan. Oh, kau ini aneh. Bukankah kita perlu mempunyai banyak kawan di atas bumi ini, Gandini? Iya perlu. Orang ini aneh. Dia tidak mau menyebutkan siapa namanya. Dia berasal dari orang Tartar, tapi dia banyak mempunyai kawan dengan orang-orang Singasari. Aku harus hati-hati. Tambah lama berhadapan dengan perempuan ini, hatiku tambah tertali. Aku tidak tahu kenapa bisa begini. Gandini semakin sibuk dengan Cancau. Pikiran-pikiran kotor mulai menjalari pikiran perempuan muda yang cukup manis tersebut. Kau kenal laki-laki kawan dan Ayu Gandini itu? Tidak. Kau? Aku juga tidak kenal siapa laki-laki itu. Tapi kalau mendengar logatnya bicara, aku yakin dia kawan Hungta. Aku juga berpendapat seperti itu. Tapi kenapa Den Ayu mau berkawan dengan laki-laki seperti dia? Kenapa? Laki-laki itu tidak sopan. Sikapnya kasar dan meremehkan Den Ayu. Tapi kenapa Den Ayu Gandini mau dengan laki-laki itu ya? Den Ayu itu kan lain. Dia berani menempuh bahaya. Walau dia tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah lebih kuat dari dia. Contohnya? Contohnya Raden Wangsadirja. Misalnya begini. Dia berani mendekati Raden Wangsadirja. Lalu setelah tahu kelemahan Raden Wangsa, maka Den Ayu Gandini lalu menundukkannya. Sehingga Den Ayu Gandini mendapat gelar bangsawan dari Kanjeng Senapati. Lalu Hungta, laki-laki itu bukan laki-laki sembarangan. Tapi Den Ayu dapat mendekatinya. Sehingga Hungta banyak mengeluarkan biaya dalam menghadapi peperangan dengan Tegalsari. Sayangnya Hungta tewas dibunuh orang. Ya. Hungta memang laki-laki yang berilmu tinggi. Dia tewas pun setelah melakukan pertandingan seru di atas hubungan atap rumah ini. Dan pasti lawan yang dihadapi Hungta itu adalah lawan yang sangat tangguh. Bagaimana dengan Tembong? Tembong itu bukan tandingan Den Ayu. Dia itu hanya budak Den Ayu. Tapi yang aku dengar, Tembong itu adalah suami gelap Den Ayu. Jangan bicara seperti itu. Nanti orang lain mendengarnya. Ini bukan rahasia lagi. Semua orang pun sudah tahu. Terutama para prajurit seperti kita ini. Karena kita selalu dekat dan berada di dalam rumah Den Ayu ini untuk melakukan tugas pengawalan. Sehingga kita melihat dan mendengar dengan jelas apa yang terjadi di dalam rumah ini. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu dekat dengan Den Ayu. Iya kan? Iya, tapi jangan suka dibicarakan hal itu. Nanti kalau Den Ayu dengar, wah, kamu bisa-bisa digantung di alun-alun. Ada Den Ayu dan kawan laki-lakinya. Mana? Itu. Den Ayu tidak lewat di sini. Mereka melewati taman di belakang rumah. Nah, kawan Den Ayu itu juga seorang laki-laki yang tangguh. Bahkan, aku merasa bahwa kali ini Den Ayu tidak akan bisa menundukkan orang ini. Aku juga merasakan seperti itu. Dan anehnya, sampai sekarang laki-laki itu tidak pernah mau mengatakan namanya. Sehingga Den Ayu juga bingung harus memanggil apa pada laki-laki itu. Mungkin laki-laki itu tidak punya nama. Setiap orang pasti punya nama. Tidak mungkin tidak. Bahkan aku curiga pada laki-laki itu. Kenapa? Dengan menyembunyikan namanya, maka kita tidak akan pernah tahu siapa dia. Apa maksudnya? Dan apa yang dilakukannya di rumah ini. Selain jadi kawan akrab Den Ayu Gandini. Wah, iya juga ya. Jadi kamu mau menolong aku menyerbu Tegalsari? Tegalsari bukanlah sebuah pekerjaan besar bagiku, Gandini. Itu hanya pekerjaan yang sangat mudah. Semudah membalikan telapak tangan. Tapi ingat, Tegalsari mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Yang kau maksud Raden Wangsadirja? Iya. Bekas suamimu itu bukanlah lawan yang berat bagiku. Raden Wangsadirja tidak menguasai ilmu kedikjayaan yang baik. Dia hanya sekedar bisa. Yang aku khawatirkan bukan dia, tapi pasukan kerajaan yang berpihak kepada dia. Bukankah kau juga punya pengaruh di kerajaan, Gandini? Karena kau salah seorang bangsawan. Kebangsawananku adalah karena anugerah dari ayah Raden Wangsadirja. Beliau menganggap bahwa aku memang pantas menjadi menantunya. Begitu. Ya, dan sudah tentu kalau kerajaan akan berpihak pada Raden Wangsadirja. Kenapa harus kau pusingkan menghadapi dia? Persoalan ini adalah persoalan yang paling mudah. Bagaimana? Kita tidak usah menyerbu Tegalsari.
yang kita hancurkan. Anda sekarang Raden masih Wangsa mendengarkan Dirga sendiri. Sandiwara Radio di channel Nah, Memori 80. Itu sangat berbahaya. Tampaknya kau agak kecewa, Gandini. Kalau bekas suamimu itu disingkirkan seperti itu. Betul begitu? Tidak juga. Bahkan aku suka kalau dia tersingkir dari hadapanku untuk selamanya. Tapi yang aku mau bukan begitu cara kita menyingkirkan dia. Aku mau dia tewas dalam suatu peperangan yang jujur. Sehingga nanti tidak akan ada tuntutan apa-apa padaku dari Kanjeng Senapati. Itu soal mudah. Nanti kita pikirkan. Anak ini mulai kurang ajar. Tangannya mulai memegang-megang tanganku seperti kemarin. Dan kini dia mulai meremas-remas tanganku. Orang ini tidak tahu diri. Sudah aku tepiskan tangannya. Masih saja dia memegang telapak tanganku. Bahkan sekarang lebih keras dia meremas telapak tanganku. Kisanak, jangan begini. Kenapa, Gandini? Lebih baik kita duduk berjauhan. Kenapa harus berjauhan? Sebaiknya memang begitu. Kita lebih leluasa bicara daripada duduk berdekatan seperti ini. Kenapa? Kau tidak suka aku memegang tanganmu? Ya, suka. Tapi kenapa? Aku ingin tidak seperti ini. Hanya memegang tangan saja. Apa salahnya? Kalau terlihat oleh para pengawalku, akan menjadi pembicaraan nanti di kalangan penduduk. Dengan Hungta, kau melakukan hal-hal yang jauh lebih dari ini, bukan? Maksudmu? Kalian sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh orang yang bukan suami istri. Siapa bilang begitu? Tidak ada yang bilang begitu padaku. Tapi dugaanku memang seperti itu. Itu dugaan yang bohong. Dugaan yang ngawur sama sekali. Kau tidak perlu mengelak, Gandini. Hal ini aku katakan karena Hungta pernah bertemu dengan aku. Hungta lalu bicara soal dirimu. Dia bicara soal hubungan kalian berdua. Dan dari apa yang dia kemukakan padaku, aku bisa menarik kesimpulan bahwa hubungan kalian sudah terlampau jauh. Sudah tidak ada batasnya. Hubungan kalian bukan lagi sebagai dua orang sahabat, tapi sudah jauh daripada itu. Betul kan, Gandini? Mengaku saja. Tidak ada yang perlu disembunyikan dari aku. Ya, hal itu terjadi karena aku sangat mencintai Hungta. Aku sangat percaya pada dia. Sedangkan Hungta begitu pula. Sehingga kami merencanakan akan menjalin hubungan kami menjadi hubungan suami istri. Sayang, Hungta meninggal begitu cepat. Sehingga rencana itu menjadi buyar. Pandai sekali kau bicara, Gandini. Sehingga apa yang kau katakan itu seolah-olah betul semua. Padahal aku tahu betul bahwa cerita yang kau utarakan itu tidak betul semuanya. Aneh. Kenapa kau menuduh aku yang bukan-bukan, Kisanak? Kau seolah-olah ingin memojokkan aku. Kau seolah-olah ingin mengatakan bahwa aku adalah seorang perempuan murahan. Aku tidak menuduh begitu. Lalu? Apa maksudmu? Apa maksudmu bicara seperti itu? Dan apa maksudmu memegang-megang tanganku? Meremas-remas telapak tanganku? Gandini, aku hanya bermaksud untuk menggantikan tempat Hungta. Hah? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak ada cinta yang bisa dibagi-bagi. Sebenarnya bisa saja, kalau kau mau. Dan ini tentu merupakan salah satu tugasku. Aku kira. Tugasmu hanyalah mengawal barang-barang daganganku keluar dari mentilin ini. Tapi bukan untuk menggantikan cinta Hungta di dalam hatiku. Kurang ajar betul orang itu. Mentang-mentang aku diam saja, dia malah jadi tambah berani. Gandini! Gandini! Kalau sampai dia berani masuk ke dalam kamarku ini, maka aku siap bertarung dengan dia. Gandini, buka pintu ini. Aku mau bicara. Kalau kau sampai masuk ke dalam kamarku ini, maka aku siap mengadu jiwa denganmu. Jangan suka mencari bahaya. Tidak baik. Cici aku kalau dipeluk oleh dia. Aku tidak suka pada laki-laki ini. Wajahnya tidak tampan seperti Hungta. Bahkan wajahnya lebih buruk daripada Tembong. Hanya saja kepandaiannya sangat luar biasa. Gandini, Gandini, buka pintu. Apa perlu aku memaksa masuk ke dalam kamarmu? Aku boleh buat. Rupa-rupanya aku harus mengadu jiwa dengan dia. Buka pasak pintu kamarmu ini, Gandini. Atau harus aku paksa? Hanya dalam satu kali tendangan oleh Cancau, maka pintu kamar Gandini yang sangat tebal itu terhempas ke lantai. Lalu Cancau melompat masuk. Namun dia sangat terkejut karena ujung mata pedang yang digenggam di tangan Gandini telah menghadang di lehernya. Sehingga Cancau menahan gerakannya. Dia menatap tajam pada Gandini. Sementara Gandini tampak sudah siap menghunjamkan mata pedang itu ke leher Cancau. Cancau tersenyum sinis. Dia angkat perlahan-lahan tangannya untuk menguatkan ujung mata pedang yang terasa semakin sakit menekan kulit lehernya. Namun Gandini tidak mengendorkan tekanannya. Malah Gandini bertambah keras menekankan mata pedangnya sehingga Cancau menyeringai menahan sakit. Keluar kau, atau mata pedangku menembus lehermu. Baik,
Aku akan keluar. Ayo cepat keluar. Iya. Perlahan-lahan Cancau mundur keluar dari kamar Gandini. Sementara Gandini mulai mengendurkan tekanan mata pedang di leher Cancau. Bahkan ketika jarak antara Cancau dengan dirinya sudah agak jauh, maka Gandini menurunkan pedang yang sejak tadi siap ditikamkan. Lalu perlahan-lahan Gandini menyarungkan pedang itu kembali. Namun secepat itu pula Cancau bergerak maju. Tubuh laki-laki yang hebat itu bergerak enteng di udara, seolah-olah dia terbang. Sedangkan kaki kanannya meluncur deras ke arah pergelangan tangan Gandini yang sedang menyarungkan pedangnya. Gandini sangat terkejut melihat kejadian itu. Gandini tidak bisa berbuat apa-apa karena ia sedang dalam keadaan tidak siap. Maka tanpa ampun tendangan Cancau menyambar pergelangan tangan Gandini, sehingga pedang di tangan perempuan itu terlepas dan jatuh jauh dari dirinya. Cancau tidak diam sampai di situ saja. Laki-laki itu melakukan serangan berikutnya. Kedua kaki Cancau yang masih berada di udara menjepit leher Gandini. Gandini tersentak hebat, lalu tubuh keduanya terbang di udara. Gandini cepat menyiapkan diri untuk jatuh dengan baik, karena tidak ada kemungkinan bagi Gandini melakukan serangan balik. Namun jepitan kaki Cancau semakin kuat, dan tanpa ampun lagi, keduanya terhempas ke lantai. Gerakan Cancau tidak hanya sampai di situ. Dengan cepat dia mengunci lengan Gandini, sehingga Gandini seolah-olah terikat di atas lantai. Aku akan melepaskanmu bila kau berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian tadi. Aku berjanji. Ayo lepaskan aku. Baik. Nah, sudah aku lepaskan. Bangun dan duduklah. Kau tidak usah khawatir, Gandini. Tubuhmu tidak ada yang terluka akibat seranganku tadi. Kau telah menghina aku, Kisanak. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun. Aku hanya ingin mengatakan padamu, aku juga kau hina tadi. Sehingga begini cara aku membalas hinaanmu itu. Akan aku serang dia sekarang juga, sementara dia tidak siap. Kenapa aku jadi begini? Kenapa aku tidak bisa menggerakkan semua tangan dan kakiku? Gandini, jalan-jalan di tangan dan kakimu sudah aku hentikan. Sehingga kau tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidur seperti itu. Kenapa kau lakukan ini padaku, Kisanak? Karena kau telah melanggar janjimu sendiri, Gandini. Kau serang aku tiba-tiba, sehingga terpaksa aku melakukan hal ini padamu. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk bangun saja kau tidak bisa. Sebelum jalan-jalanmu aku kubuka kembali. Pengawal. Suaramu tidak akan bisa kulas, Gandini. Tidak akan. Pengawal-pengawalmu tidak akan mendengar teriakanmu. Karena semua jalan-jalanmu sudah aku kendalikan. Oh. Lalu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Terserah aku. Bahwa para pengawal Gandini membicarakan hubungan Gandini dengan Cancau secara berbisik-bisik. Mereka menduga bahwa hubungan kedua orang itu akan terjadi seperti hubungan Gandini dengan Hunta atau bahkan juga dengan Tembong. Di samping itu, para pengawal tersebut tidak tahu telah terjadi pertarungan pendek dan cepat antara Gandini dengan Cancau di tengah malam itu. Dalam pertarungan tersebut, Gandini dapat dikalahkan oleh Cancau. Bahkan Gandini tidak bisa berbuat apa-apa karena jalan darahnya telah ditotok atau telah dihentikan sementara oleh Cancau. Sehingga Gandini tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali hanya bicara perlahan-lahan. Dan Gandini baru menyadari bahwa Cancau yang selama ini tidak pernah memperkenalkan dirinya pada Gandini adalah seorang laki-laki yang sangat tinggi ilmu silatnya. Jangan siksa aku. Tolong lepaskan semua jalan urat darah di tangan dan kakiku. Baik. Ayo, cepat lakukan. Kau tidak bisa memaksa aku, Gandini. Sekarang semuanya tergantung aku. Aku mohon. Aduh, lepaskan aku dari penderitaan ini. Lepaskan totokanmu dari seluruh jalan urat darahku. Kenapa halus terbulu-bulu? Kau tenang-tenang saja. Hari belum pagi. Apalagi yang akan kau lakukan? Bukankah kau tadi sudah menikmati sepuas-puasnya tubuhku? Tanpa aku bisa berbuat apa-apa. Aku akan melepaskan jalan urat dalammu. Asal kau berjanji bahwa aku adalah pengganti Hunta di dalam hidupmu. Iya, aku berjanji. Kalau kau mengkhianati janjimu lagi, hukuman apa yang harus aku jatuhkan padamu? Silakan kau bunuh aku. Betul? Betul. Baik. Kau berjanji dengan mempertaruhkan nyawamu. Dan aku tidak akan segan-segan membunuhmu.
bila kau melanggar janjimu. Ayo lepaskanlah aku. Silakan bangun. Aku telah melepaskan semua jalan darahmu. Silakan kau istirahat. Aku mau tidur ke kamarku. Tapi ingat, sedikit saja kau ingkar janji, maka aku tidak segan-segan mengirimmu ke neraka. Belum pernah aku diperlakukan orang sehina ini. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena laki-laki itu ilmunya sangat tinggi. Aku tidak bisa menandinginya. Kurang ajar. Dia telah memperlakukan aku semena-mena. Bahkan tidak satu pun pengawal yang mengetahui kejadian tadi. Kalau aku panggil pengawal dan aku suruh menangkap laki-laki itu, pasti aku dibunuhnya. Dan bahkan semua orang akan tahu apa yang telah terjadi pada diriku. Aku jadi malu. Apa itu? Ada beberapa benda yang berkilat terkena cahaya lampu di dekat daun pintu yang rubuh itu. Apa ini? 2 buah jarum emas. Dari mana jarum emas ini? Pasti jarum emas ini yang aku lihat jatuh dari lengan baju laki-laki tadi ketika aku bertarung dengan dia di sini tadi. Kedua jarum emas ini persis dengan 10 jarum emas yang tertancap di tubuh Hunta. Sekarang akan aku cocokkan 2 buah jarum emas ini dengan ke-10 jarum emas yang telah merenggut nyawa Hunta. Di mana jarum emas yang telah merenggut nyawa Hunta itu aku simpan ya? Kenapa tidak ada di sini? Kemana dia? Kau mencari ini bukan Gandini? Ke-10 jarum emas itu berada di tanganmu. Kenapa kau begitu berani mengambil jarum-jarum ini dari tempatnya? Karena ke-10 jarum emas ini adalah milikku. Juga kedua jarum emas yang ada di tanganmu itu. Jadi, kau yang bertarung dengan Hunta di atas bubungan atap rumah ini dulu? Iya. Lalu, kau bunuh Hunta dalam pertarungan itu dengan ke-10 jarum emasmu ini? Iya. Berarti, kau laki-laki yang bernama Cancau, bukan? Gandini, kau sudah mengetahui siapa diriku. Sekarang kembalikan kedua jarum emas yang ada di tanganmu itu. Karena jarum-jarum emas itu sangat berbahaya bagimu. Di setiap ujung jarum itu telah aku bubuhi racun yang sangat mematikan. Nah, cepat kau kembalikan padaku. Senjata rahasia itu tidak ada gunanya bagimu. Karena kau tidak akan bisa mempergunakannya. Jadi, kau yang telah membawa lari uang dari tangan Hunta, bukan? Iya. Uang itu sangat banyak. Kau kemanakan uang itu, Cancau? Aku butuh hidup dengan layak. Sehingga uang itu aku pergunakan untuk biaya hidupku selama aku berada di Anda pelana sekarang bumi masih ini. mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jangan kau memaki-maki aku, Gandini. Jangan kau menuduh aku yang bukan-bukan. Karena setiap saat aku bisa melepaskan jarum-jarum beracunku ini kepadamu. Sehingga kau akan menemui ajalmu. Aku dalam bahaya. Aku betul-betul di dalam cengkraman orang yang berbahaya. Nah, kau kembalikan 2 jarum emasku itu. Karena senjata itu tidak ada gunanya bagimu, Gandini. Kau tidak akan bisa mempergunakan senjata-senjata rahasia itu untuk menyerangku. Nah, ambillah. Benda ini memang tidak ada gunanya bagiku. Nah, ternyata kau sadar. Sehingga kau mau memberikan benda ini padaku kembali. Benda itu tidak ada gunanya bagiku? Memang. Benda ini tidak berguna bagimu. Tapi sangat berguna bagiku. Setidak-tidaknya untuk membunuhmu bila kau ingkar janji. Kiwista! Dan Ayu, aduh, saya jadi malu dan Ayu menyempatkan diri datang ke rumah saya yang buruk ini. Aku datang kemari karena aku mendengar Kiwista sakit. Betul dan Ayu, saya memang sakit. Tapi sekarang sudah agak mendingan. Sehingga saya merencanakan besok akan menghadap dan Ayu di pendopo. Untuk melaporkan bahwa saya sudah siap untuk bekerja kembali. Tidak usah terburu-buru. Tunggu sampai kesehatan Kiwista betul-betul pulih. Baru Kiwista menghadapku di pendopo Mentiling. Terima kasih Den Ayu. Saya merasa mendapat kehormatan besar atas kunjungan Den Ayu Laras ini. Mari Den Ayu, silakan masuk Den Ayu. Iya. Silakan duduk Den Ayu Laras. Iya. Maaf Den Ayu, apakah ada tugas yang akan Den Ayu bebankan pada saya ini? Tidak ada Kiwista. Aku datang kemari hanya ingin bertukar pikiran dengan Kiwista. Kalau untuk bertukar pikiran, saya juga sanggup datang ke pendopo Mentilin Den Ayu. Sehingga Den Ayu tidak usah repot-repot datang kemari. Itu yang aku tidak mau, Ki. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan di sana. Karena aku takut ada orang yang mendengarkannya. Sudah begitukah keadaan di sana selama saya sakit Den Ayu? Sebenarnya keadaan di tempat kita masih sama dengan dulu. Hanya saja di rumahku ada pendatang baru, Ki. Saya sudah mendengar sedikit-sedikit tentang laki-laki itu Den Ayu. Bahkan kata orang, laki-laki itu adalah laki-laki aneh. Karena dia tidak pernah mau mengatakan siapa dia yang sebenarnya. Memang perihal dia yang akan aku bicarakan dengan Kiwista di sini.
Sehingga tentu dia tidak akan tahu. Kalau di sana, aku yakin dia pasti akan tahu. Kenapa Den Ayu begitu takut kalau dia tahu, Den Ayu? Karena laki-laki itu adalah laki-laki yang berilmu sangat tinggi. Dia licik. Bahkan dialah yang telah membunuh Hungta beberapa bulan yang lalu. Oh, dari mana Den Ayu tahu? Aku menemukan jarum emas beracun yang dia miliki. Jarum-jarum emas itu persis seperti 10 jarum emas yang telah merenggut nyawa Hungta. Bahkan laki-laki itu memang mengakuinya di hadapanku. Oh, laki-laki itu tentu berilmu tinggi, Den Ayu. Itu yang mencemaskan aku, Ki. Bahkan aku kini di bawah tekanannya. Sehingga seolah-olah dia yang memerintah Mentilin sekarang. Dia menjadi benalu di dalam pemerintahanku. Oh, kita sedang menghadapi keadaan bahaya, Den Ayu Laras. Kita perlu memikirkan jalan keluarnya, Ki. Betul, Den Ayu. Gandini akhirnya menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama Cancau berada dan tinggal di rumahnya. Selama Hungta dulu tinggal di rumahnya, Hungta selalu memberikan uang yang banyak untuk Gandini. Dan kini Cancau malah meminta uang kepada Gandini. Sehingga mau tidak mau, Gandini memberikan jumlah uang yang diminta oleh Cancau. Karena Gandini takut pada ancaman laki-laki aneh berilmu tinggi itu. Bahkan akhirnya Gandini tidak segan-segan mengatakan apa yang telah dilakukan Cancau terhadap dirinya. Semua kejadian itu membuat Ki Wista termenung lama. Susah baginya untuk memecahkan persoalan yang rumit itu. Mau minta bantuan kepada Raden Wangsadirja. Gandini sudah bertengkar habis-habisan dengan Raden Wangsadirja. Sehingga Raden Wangsa menyingkir dari Mentilin dan tidak pernah muncul-muncul lagi. Bahkan dikhawatirkan bahwa Raden Wangsadirja bersama dengan Ki Sabrang sedang menghimpun kekuatan untuk menghancurkan Mentilin. Kalau ingin minta bantuan kepada senopati kerajaan, tentu rasanya tidak mungkin juga. Karena senopati pasti akan berpihak kepada Raden Wangsadirja. Karena Raden Wangsa adalah anak kandungnya. Sampai sore hari, Ki Wista dan Gandini belum juga menemukan jalan keluarnya. Bahkan ada beberapa nama yang telah diajukan Ki Wista kepada Gandini. Tetapi selalu ditolak oleh Gandini. Karena nama-nama yang disebut oleh Ki Wista adalah nama-nama yang sangat dibenci oleh Gandini. Seperti nama Wulandari atau nama Nyi Sepi. Karena mereka tidak tahu kalau Nyi Sepi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Keduanya menemui jalan buntu karena tidak ada orang lain yang bisa menandingi kehebatan Cancau. Kalau kepada Batara kita minta bantuan, bagaimana Den Ayu? Apakah pantas? Kang Batara, memang Kang Batara lah yang bisa kita harapkan. Walau sebenarnya Kang Batara pernah kecil hati pada kita. Tapi aku tidak tahu kemana harus mencari Kang Batara. Kalau Den Ayu Laras setuju, biar saya menyuruh orang untuk mencari Batara. Lalu kalau kita sudah tahu di mana Batara berada, maka kita berdua pergi menemuinya. Kenapa tidak Kang Batara saja yang kita suruh datang ke Mentilin ini, Ki Wista? Sebaiknya jangan, Den Ayu. Belum tentu Batara mau datang. Untuk itu kita yang harus menemuinya. Lalu kita bujuk dia, supaya dia mau datang dan membantu kita mengusir laki-laki yang bernama Cancau itu dari Mentilin. Baiklah, siapa yang akan Ki Wista suruh mencari Kang Batara? Saya akan menyuruh Ki Yudaya pergi mencari Batara. Kenapa harus Ki Yudaya? Apa tidak ada orang lain lagi? Ki Yudaya adalah orang tua yang bijaksana. Dia bisa bertutur kata dengan baik, sehingga tidak akan menyinggung perasaan Batara. Baiklah, dan selama Ki Yudaya pergi mencari Batara, apa yang harus kita lakukan terhadap Cancau? Rasanya kita tidak mempunyai jalan lain, kecuali mengikuti saja apa yang dimaui oleh Cancau. Itu yang berat bagiku, Ki Wista, karena aku sangat tidak suka pada laki-laki itu. Apa boleh buat, Den Ayu? Kita tidak mempunyai jalan lain, kecuali jalan ini. Ya, baiklah. Kapan Ki Wista menyuruh Ki Yudaya berangkat mencari Kang Batara? Nanti malam akan saya temui Ki Yudaya di rumahnya, Den Ayu. Lalu kalau bisa, malam itu juga Ki Yudaya berangkat. Supaya tidak ada yang tahu rencana kita ini. Kalau siang ini Ki Yudaya disuruh datang menemui aku di sini, bagaimana Ki? Saya khawatir Cancau akan tahu, Den Ayu. Dalam hal ini kita harus sangat berhati-hati. Siapa tahu Cancau juga mempunyai orang kepercayaannya di Mentilin ini. Ya, baiklah. Aku akan menunggu Ki Yudaya sampai hari malam di sini. Kalau Den Ayu tidak keberatan, saya sangat senang Den Ayu mau menunggu di rumah saya ini, Den Ayu. Ini jalan satu-satunya, Ki. Apa yang Den Ayu Laras tugaskan kepada saya akan saya laksanakan dengan baik, Den Ayu. Walau nyawa saya jadi taruhannya. Terima kasih, Ki Yudaya. Aku harap Ki Yudaya akan menyimpan rahasia ini sebaik mungkin. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Saya akan menyimpan rahasia ini sebaik-baiknya, Den Ayu. Percayalah, karena saya adalah abdi Den Ayu. Juga adalah abdi Ki Rekso semasa beliau masih hidup dulu. Terima kasih atas kesetiaan Ki Yudaya padaku.
Ini ada uang 1000 kepeng untuk bekal Ki Udaya di dalam perjalanan nanti. Oh, terima kasih banyak, Denayu. Terima kasih banyak. Dan Ki Udaya bisa memakai kuda yang telah disiapkan oleh Ki Wista di halaman rumah ini. Ya. Kuda itu adalah kuda yang kuat dan tangkas. Kuda yang biasa dipakai di dalam peperangan olehku. Oh, terima kasih, Denayu. Aku pesankan pada Ki Udaya supaya hati-hati di dalam perjalanan. Karena tugas Ki Udaya bukanlah tugas yang enteng. Tapi aku berharap supaya Ki Udaya bisa menemukan Kang Batara secepat mungkin. Pesan Denayu akan saya perhatikan baik-baik. Nah, berangkatlah malam ini juga. Baik, Denayu. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-19 Tahta Panggalo dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.